Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal mentransformasi modul teknis yang biasanya kaku menjadi panduan lapangan yang super praktis. Fokus kita ada pada unit kompetensi F42ATJ 0002 4.2, khusus membahas pengawasan pelaksanaan pekerjaan tanah dan geosintetik. Buat Anda yang sering turun ke lapangan, pasti tahu banget dong kalau teori di atas kertas itu kadang beda jauh sama realitas di lumpur dan debu. Nah, makanya, yuk langsung aja kita mulai dan bekali diri dengan ilmu yang benar-benar aplikatif. Coba perhatikan baik-baik poin krusial ini. Kenapa sih kompetensi ditekankan banget di dokumen panduan kita? Gini, satu saja kelalaian kecil waktu kita menyiapkan tanah atau memasang perkuatan, wah itu bisa membahayakan seluruh struktur jalan loh. Peran Anda di lapangan itu bukan cuma sekedar mandor yang mengawasi orang kerja, tapi Anda adalah penjamin mutu. Ya, Anda adalah garis pertahanan terakhir sebelum sebuah jalan dilewati oleh ribuan kendaraan setiap harinya. Tanggung jawab yang besar kan? Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan bergerak dari membahas peran krusial pengawas, lanjut ke persiapan tanah, terus masuk ke alur kerja galian dan timbunan. Setelah itu, kita naik level ke klasifikasi dan cara pasang geosintetik, dan pastinya kita tutup dengan pentingnya sikap kerja profesional. Kita masuk ke bagian pertama, peran krusial pengawas lapangan. Kenapa Anda disebut ujung tombak? Mari kita lihat seberapa besar sih taruhannya, dan kenapa ketegasan Anda di lokasi konstruksi itu benar-benar harga mati. Ingat, Anda di sana bukan buat sekedar absen bekerja, tapi buat memastikan desain rekayasa yang super rumit itu tereksekusi dengan presisi di dunia nyata. Nah, yang menarik di sini adalah semua yang kita obrolin ini nggak cuma asal ngomong. Kita berpijak kuat pada standar resmi, yaitu Pedoman nomor 003/BM 2009 dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi ini bukan sekedar teori umum, teman-teman. Ini adalah standar baku yang secara hukum dan teknis memang diwajibkan dalam proyek infrastruktur jalan raya kita. Lanjut ke bagian 2, persiapan dan pemeriksaan tanah. Ibaratnya nih, kita lagi meletakkan dasar pembangunan. Kita bakal lihat gimana sebuah proyek sukses itu benar-benar dibangun dari nol, dari bawah ke atas. Karena logikanya simpel, kalau fondasinya aja sudah salah, mau setebal apapun aspal di atasnya, pasti pada akhirnya akan hancur juga. Makanya, sebelum kita membangun macam-macam di atasnya, kita harus paham betul sama yang namanya tanah dasar atau subgrade. Mengenali profil tanah dan menentukan sumber material yang pas adalah tantangan teknis pertama Anda. Coba cek, tanahnya lunak nggak? Gampang bergeser nggak? Nah, keputusan yang Anda ambil di detik ini bakal menentukan jenis perkuatan apa yang bakal kita aplikasikan nanti. Sebagai pengawas yang cermat, Anda itu ibarat detektif. Anda harus menjalankan daftar periksa prakerja ini secara visual dengan super teliti. Pastikan semuanya sinkron. Dari gambar kerja, tata letak, kesiapan alat berat, sampai tebak apa? Ramalan cuaca, betul banget cuaca. Jangan sampai deh Anda memberikan izin pekerjaan timbunan pas awan sudah gelap dan badai mau datang. Pokoknya semua ini wajib diverifikasi sebelum satu skop tanah pun digali. Oke, bagian 3 sekarang, mengawasi galian dan timbunan. Setelah area kerja beres disiapkan dan disetujui, kita bertransisi ke fase kerja keras yang sesungguhnya. Di fase inilah alat-alat berat mulai unjuk gigi dan tentunya potensi bahaya di lapangan juga langsung melonjak drastis. Biar struktur tetap aman, ini urutan kerja sistematis yang wajib Anda tegakkan. Langkah pertama, pastikan dulu batas-batas galiannya sudah pas sama profil. Langkah kedua, kendalikan proses galiannya, jangan sampai kebablasan atau malah kurang dari desain. Nah, langkah ketiga nih krusial banget, yaitu penimbunan dan pemadatan. Lapis demi lapis harus diawasi dengan sangat ketat. Dan ingat, mutlak hukumnya buat Anda untuk mengontrol kualitas timbunan ini menggunakan spesifikasi umum Bina Marga 2018 Revisi 2 plus standar SNI dan ASCTO. Kalau Anda melihat ada bagian timbunan yang nggak sesuai ketentuan atau kelihatan nggak stabil, Anda punya wewenang penuh loh buat menyetop dan meminta perbaikan sebelum lapisan berikutnya dihampar. Untuk urusan kualitas, tidak ada kata kompromi. Sip, kita masuk ke bagian 4, klasifikasi dan fungsi geosintetik. Sekarang kita naik kelas sedikit ke material canggih. Ini dia senjata rahasia kita kalau berhadapan dengan masalah tanah dasar yang lunak. Bisa dibilang, ini adalah inovasi yang benar-benar ngubah cara kita membangun jalan di medan dengan tantangan geologis yang berat. Tapi, geosintetik itu apa sih sebenarnya? Tolong jangan cuma menganggap ini sebagai lembaran plastik biasa ya. Menganggapnya begitu sama saja kayak menyebut smartphone kelas atas sekedar kalkulator. Nggak adil banget. Ini adalah material polimer berteknologi tinggi.
Fungsinya sangat esensial, mulai dari memberikan stabilitas pada struktur jalan di medan sulit, sampai bertindak sebagai separator biar tanah dasar yang lunak nggak bercampur dengan pondasi jalan kita. Nah, di lapangan Anda bakal ketemu banyak variasi. Tergantung apakah desain teknisnya butuh lapisan penyaring, pemisah, atau penstabil. Ada yang wujudnya teranyam atau woven, mirip karung tebal. Ada juga yang tak teranyam atau non-woven, yang bentuknya seperti karpet flanel. Tugas Anda simpel tapi vital banget, yaitu memastikan spesifikasi fisik barang yang tiba di lokasi itu benar-benar cocok dengan dokumen uji lab dan parameter desain. Kita lanjut ke bagian 5, prosedur pemasangan geosintetik. Ini masuk fase eksekusi, teman-teman. Di sini, pengawasan saksama Anda benar-benar jadi penentu mutlak sukses tidaknya instalasi ini. Material semahal dan secanggih apapun nggak bakal ada gunanya kalau dipasang dengan cara yang ceroboh. Presisi itu kunci. Di skenario dunia nyata, penerapannya tuh sangat spesifik. Misalnya, saat Anda sedang menggali perkerasan yang sudah ada untuk melebarkan jalan, entah itu dilebarkan secara simetris di kedua sisi, atau cuma fokus di satu sisi saja, lapisan perkuatan ini wajib banget diletakkan di elevasi galian yang tepat sebelum timbunan baru dihampar. Posisi adalah segalanya di sini. Kalau Anda cuma mau mengingat satu hal dari seluruh obrolan kita hari ini, tolong ingat aturan absolut ini. Anda harus menjamin bahwa material geosintetik sama sekali tidak rusak selama proses penimbunan dan pemadatan. Alat berat pantang bermanuver langsung di atas lembaran yang belum tertutup timbunan. Robek sedikit saja karena manuver alat berat, wah, seluruh fungsi perkuatan yang sudah direncanakan bisa langsung gagal total. Makanya, mata Anda harus ada di mana-mana. Awasi pengiriman, pastikan speknya akurat. Pantau terus saat proses penghamparan, jangan sampai ada lembaran yang terlipat atau terkoyak. Dan yang paling penting, kawal terus operator alat berat agar mereka mengikuti urutan tahapan konstruksi langkah demi langkah. Nggak boleh ada satu jalan pintas pun yang diambil. Akhirnya kita sampai di bagian 6, bagian terakhir kita, sikap kerja profesional. Kita udah ngobrolin teknis panjang lebar, tapi jujur aja teknis tanpa etos kerja ujung-ujungnya pasti akan berantakan. Mari kita bahas mindset seperti apa yang wajib Anda miliki untuk mengeksekusi ini semua. Seorang profesional sejati itu nggak cuma duduk pasif sambil baca buku panduan, nggak gitu. Mereka mengaplikasikan sikap yang observatif, cermat, dan teliti banget di lapangan. Kalau ada timbunan yang miring sedikit, mereka langsung sadar potensi bahayanya. Mereka nggak segan menolak hasil uji yang meragukan. Dan di atas segalanya, mereka selalu ngotot menegakkan standar K3, memastikan semua pekerjaan berjalan aman tanpa membahayakan nyawa siapapun. Nah, dengan menguasai cetak biru ini, Anda sebenarnya bukan cuma sedang mengawasi sebuah proyek, Anda itu sedang menjamin daya tahan jalan tersebut untuk puluhan tahun ke depan dan melindungi nyawa orang-orang yang melewatinya. Jadi pertanyaannya, besok saat Anda turun lagi ke lapangan, apakah Anda hanya mau jadi penonton atau Anda siap jadi pelindung utama kualitas infrastruktur kita? Terima kasih sudah bergabung di sesi bedah materi kali ini dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.